Amin. Haleluya Yesus. Bapa di dalam sorga, kami yakin dan percaya bahwa mujizat-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Karena bersama-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya kami dapat melakukan segala sesuatu. Engkau adalah Allah yang benar, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas seluruh makhluk, atas segala hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus beracaralah, urapi mulut lidah, hati bibir hamba. Kau juga mengurapi mata, hati, telinga, pikiran para umat-Mu. Biarlah kami sama-sama diberkati, sehingga benih kebenaran firman yang ditaburkan pada pagi hari ini dapat tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Karena kami yakin dan percaya akan sebuah transformasi setelah kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan, kami siap diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekasih Tuhan. Shalom. Luar biasa ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Salam damai sejahtera. Kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Tapi tadi saya sudah disayang loh sama jemaat sini. Saya nyasar. Pak Heri bantu saya sama rombongan satu mobil dijemput di blok sebelah blok D. Naik Grab kan saya, titiknya di sebelah situ. Nyasar kok enggak ada tanda-tanda gereja. Saya nanya sama satu, oh di sebelah sana mas. Jalan kaki dekat Pak, 10 menit. Lumayan ya pemanasan olahraga pagi. Tapi pas dijemput tadi, pas ketemu. Oke, nama saya adalah Yediel Luntungan. Agak sulit, kalau mau gampang lihat aja 1 Tawarik 7 ayat 6, namanya ada di situ, anak ketiga dari Benyamin. Jadi nama itu katanya adalah doa. Nama itu yang memberikan adalah opa saya, ayah dari almarhum Mami, Ibu Esther Luntungan. Saya nanya, opa kok kasih nama nggak populer sih? Kenapa nggak Matius kek? Siapa Timotius gitu ya? Petrus atau siapa gitu? Kenapa Yediel? Iya, doanya opa kamu, arti nama dari Yediel itu adalah orang yang dikenal Tuhan. Saya bilang, loh emang Tuhan nggak kenal saya? Dulu soalnya masih baik-baik, Tuhan kenal. Tiba-tiba karena proses hidup, ya saya jadi nakal, meninggalkan Tuhan. Bahkan melepaskan iman saya kepada Tuhan, menjadi agnostik. Ternyata Tuhan panggil kembali. Saya bertobat, sesuai deh itu namanya, tetap dikenal Tuhan. Nah, saya ini adalah anak pertama dari papi sering pelayanan sini ya. Ya, saya anak pertama, namun biar mudah boleh dipanggil Sinyo aja. Itu panggilan sayang dari kecil. Ya, kalau orang Manado itu buat anak cowok panggilan sayangnya Sinyo. Ya, artinya sayang. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat panggil saya Sinyo, semua sayang saya. Amin ya. Ya, saya anak pertama dan saya sudah tidak jomblo, walaupun kelihatan kayak jomblo-jomblo aja, karena istri saya sedang melayani di gereja yang kami gembalakan. Ya, saya sudah dikaruniai anak tiga orang anak, 2 putri, 1 putra, namanya Zoe Ziva Zek. Jadi kalau mau manggil gampang, Triple Z ke sini, langsung 3-3-nya nongol, gitu ya. Suatu hari mungkin kalau Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, saya akan bawa ke sini juga biar rame, gitu ya. Karena anak saya rame-rame, rusuh-rusuh, gitu ya. Ya, Oma udah pernah ketemu ya sama anak-anak saya, lumayan rusuh-rusuh seperti itu. Oke, puji nama Tuhan. Cukup ya kenalannya ya, udah ya. Kalau mau tahu tentang saya lebih lanjut, nanti kita ngobrol-ngobrol makan siang bersama, bisa ya. Oke, boleh ditampilkan slide pertama, judulnya. Boleh dari judul dulu. Ya, slide paling pertama. Saya berikan tema untuk firman Tuhan pada pagi hari ini adalah I can do it. Yang artinya saya dapat melakukannya, ya. Supaya terekam di alam bawah sadar, saya rindu Bapak Ibu jemaat mengikuti kalimat ini, I can do it, dalam hitungan yang ketiga. 2, 3, I can, sekali lagi.
2, 3. I can. Ya, kita bisa melakukan segalanya. Selama Tuhan berkenan, selama Tuhan berkehendak. Aku nggak mampu, kata siapa? Dirimu yang bilang Anda tidak mampu. Tetapi Tuhan selalu memampukan. Saya ambil tema firman Tuhan pada pagi hari ini terambil daripada Roma pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 11. Ini adalah surat cinta Rasul Paulus buat jemaat Tuhan di kota Roma, ya. Namun di slide ini saya hanya tampilkan 4 ayat saja, sisanya PR baca sampai ayat 11, satu perikop supaya lebih memahami dan mengenal konteksnya, ya. Dan saya di sini hanya membacakan dari ayat 1 sampai 4 saja, kira-kira terlihat ya, atau bisa lihat langsung di Alkitab, baik Alkitab elektronik maupun Alkitab fisik, ya. Saya akan bacakan start dari ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, saya cuma baca ayat 1 sampai 4 saja, seperti slide yang tertampil hanya ayat 1 sampai 4, namun kelanjutannya itu nanti kita baca masing-masing di rumah sebagai PR. Karena full konteksnya sudah terwakilkan dari 4 ayat pertama. Ya, ini adalah surat cinta Rasul Paulus yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi yang terdapat di kota Roma. Namun yang menyatukan mereka adalah apa? Mereka sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi surat ini khusus untuk dibaca buat orang Yahudi maupun orang non-Yahudi tapi yang sudah percaya Tuhan. Ya. Kenapa? Nah, ini yang perlu direnungkan. Karena di zaman itu namanya mereka tinggal di tempat orang asing, kebudayaannya berbeda, culture-nya berbeda, dewa-dewanya berbeda. Orang Yahudi mereka menyembah dengan konsep monoteistik. Hanya ada satu Tuhan yaitu YHWH, Yesua, Yehua, ya. Namun kalau orang non-Yahudi pada saat itu khususnya orang-orang di Roma, orang Yunani, orang Romawi, mereka politeisme. Dewanya banyak. Ada Zeus, ada Ares, ada Hercules, ada Athena, ada banyak. Nah, lu terus apa hubungannya? Itu berpengaruh buat kehidupan sosial orang-orang percaya pada saat itu. Itu sangat-sangat berpengaruh. Yang saya mau highlight di sini cuma satu. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Sangat, sangat mempengaruhi. Kenapa? Dari keyakinan sebuah agama atau sebuah aliran, itu akan membawa sebuah culture. Dan kita berinteraksi. Saat ini aman kita. Sama-sama percaya Tuhan Yesus bersatu di penggembalaan di gereja GBI Kedamaian. Coba nanti kalau udah pulang, udah selesai ketemu teman-teman, ketemu rekan kerja, beda cerita. Makanya banyak orang Kristen double standard. Banyak. Hamba Tuhan sendiri juga banyak double standard. Saya diajarkan sama orang tua saya cukup keras. Apalagi almarhum ibu saya, dia memberikan value luar biasa. Sakit aja masih melayani Tuhan, pingsan di mimbar berapa kali. Jadi buat kami para hamba Tuhan di gereja sama para jemaat kasarnya ya, sakit nggak bisa ibadah. Lah ini sakit bisa khotbah. Wah itu sulit untuk menyaingi standar itu. Ya, oke. Yang saya mau highlight di sini adalah ada 3 masalah. Ada 3 masalah yang dialami sama orang-orang percaya. Baik di zaman Paulus saat itu maupun sampai sekarang. Buat kita semua juga di Indonesia. Ya, boleh next slide? Ya. Next slide terus. Nah, ini. Ini ada 3 permasalahan, society, culture, and technology. Ini yang kita hadapi.
Kalau di zaman Rasul Paulus saat itu mungkin yang lebih kental cuma society dan culture. Kalau di zaman kita, teknologi itu udah bisa dragging orang percaya dari percaya sama Tuhan. Contohnya apa? Yang saya bilang tadi, yang namanya lingkungan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Contoh, saya ambil contoh diri saya sendiri. Saya anak pendeta, anak gembala, namun saya juga seorang musisi. Ya, sampai hari ini saya masih menjadi musisi kok. Masih. Kalau dulu saya banyak ngiringin artis, terakhir itu ada band Kotak. Cuman sekarang saya udah jejar genjang ya, udah bulat nih, udah nggak kotak. Ya, namun saya tetap di musik. Saya menjadi seorang produser, produser musik, produser audio. Saya banyak bekerja di belakang layar. Dan salah satu artis yang saya sedang produce 2 tahun terakhir ada Rizky Febian, ya anaknya Kang Sule. Itu saya yang produce karya-karyanya. Dan juga beberapa artis lain dan proyek-proyek musikal besar lainnya dan iklan. Saya masih menjadi musisi. Loh, kamu kan sudah dipanggil Tuhan. Loh, emang dipanggil Tuhan cuma khotbah? No. Konsep Tuhan dalam memberikan talenta itu tidak menghilangkan talenta lain. Ingat perumpamaan 5-3-1 talenta, ya kan? 5-2-1 talenta, yang 5 ketika dia berhasil memanage-nya, beranak jadi 10, yang 2 jadi 4. Jadi talenta lamanya nggak dihilangin. Justru semakin kita giat untuk melayani Tuhan dimanapun. Dan itu saya sangat yakini. Jadi kalau dulu saya nggak bisa khotbah, sekarang Tuhan tambahkan talentanya, saya bisa khotbah, bukan karena saya pintar berkomunikasi, kuliah saya emang komunikasi, tapi nggak lulus om. Pindah teologi soalnya. Karena saya senang building people. Dari, ya Tuhan percayakan. Nah, society sangat berpengaruh. Lingkungan sangat berpengaruh. Dulu, walaupun saya anak pendeta, kasarnya ya, idealnya dilarang merokok pasti. Ya, apalagi gereja karismatik. Dilarang pakai anting. Gak usah itu deh, dilarang jeans robek. Ayo. Mami saya keras. Pelayan pakai rok di bawah lutut. Di level itu dia. Ya didikan tabernakel soalnya. Apalagi? Anting nggak boleh, ngerokok nggak boleh. Minum bir nggak boleh. Tatoan nggak boleh. Nah, semua yang dilarang itu saya lakuin. Semua. Seks bebas nggak boleh saya lakuin. Tatoan nggak boleh saya penuhin tangan saya. Anting nggak boleh, saya nggak pasang anting, saya piercing. Ngerokok nggak boleh, saya ngegelek. Sampai nyentuh narkoba. Ngaco hidupnya. Kenapa? Yang salah bukan lingkungan musiknya. Yang salah bukan musisinya. Sayanya yang terpengaruh, tertarik. Drag. Tertarik. Ya kan? Nah, itu baru lingkungan. Lingkungan membawa yang namanya budaya. Culture. Ketika saya melihat sebuah filosofi dalam dunia musik, walaupun bagaimanapun itu bukan filosofi biblikal ya, itu filosofi duniawi. Akhirnya kacamata saya dalam melihat Alkitab berbeda. Disitulah saya melihat nggak ada Tuhan yang benar. Di situ saya mulai menarik diri. Itu titik terendah saya. Tapi saya percaya ada entitas besar yang mengontrol universe ini. Singkat cerita jadi agnostik lah. Itu sangat berpengaruh. Society, culture sangat berpengaruh. Dan saya jadi agnostik nggak diam-diam, Bapak Ibu. Saya tolak pinggang masuk dalam gereja, saya ngomong, gue nggak percaya ada lo. Gue memilih nggak percaya siapa-siapa. Tapi saya juga fair. Saya menarik diri tidak mau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun saya pelajarin semuanya. Saya lumayan analytical, saya suka learning something. Harus fair. Jangan sok-sok jadi agnostik karena ngambek sama gereja atau ngambek sama Tuhan. Tapi ya karena kita nggak tahu Tuhan mana yang benar, ya cari tahu dong Tuhan yang benar yang mana. Di situ saya fair. Tapi ternyata di situ Tuhan proses. Sama yang terakhir, teknologi. Semua pasti punya smartphone ya. Saya nggak bilang handphone sekarang. Smartphone.
Punya dong? Pakai. Ya. Boleh tunjukin nggak? Kalau Mas Drummer tadi, punten namanya siapa? Axel. Oke, nice. Full name. Handphone kamu smartphone? Betul? Ya, oke. Aku boleh lihat gak cara kamu pakai smartphone-nya seperti apa? Ya, caranya. Pas. Ya, di situ aja nggak apa-apa. Pegang dua tangan ya, betul ya? Kalau lagi cek IG kamu gimana? Lagi scrolling? Kalau lagi ngetik, bisa perhatikan? Handphone dipegang dua tangan, betul? Kepala ke atas ke bawah? Oke. Di ancient years, itu cara manusia menyembah dewa. Kelihatannya subtle ya. Subtle. Saya nggak berusaha cocok logi. But that's the main point. Yang namanya berhala bukan Anda nyembah patung. Yang namanya berhala, Anda menggantikan fokus pusat pusaran Anda dari Tuhan ke another thing. Itu berhala. Baca renungan di handphone, baca Alkitab di handphone. Berapa lama? 10 menit, 15, atau 5 menit. Ayat hafalan doang. Atau enggak nyampe 2 menit, Om. Kalau lagi buka Facebook, Instagram, 2 jam. It happens. Oh, nggak relate. Ya, Bapak Ibu nilai sendiri aja. Saat ini teknologi itu udah berusaha menarik kita. Ini 3 permasalahan utama. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, melalui Roma 5, ayat 1 sampai 11 ini, ada 3 kunci yang akan saya bagikan. Yang di-highlight sama Rasul Paulus bahwa kita dapat melakukannya. Kita dapat keluar dari situ dan dengan semua struggles yang sedang kita alami saat ini, kita dapat melakukannya di dalam Tuhan. Ada 3 kunci. Langsung saja saya bagikan. Next slide. Ya, yang pertama ada pembenaran iman. Anda harus mengalami pembenaran iman dulu. Kedua, setelah Anda mengalami pembenaran iman, Anda mendapatkan damai sejahtera. Setelah Anda damai sejahtera, baru Anda bisa ketekunan. Ya, langsung aja dengan singkat. Poin yang pertama, pembenaran iman. Buat orang ateis, kita semua manusia yang hidup di dunia ini tuh cuman seperti organisme yang saling melengkapi satu sama lain sehingga terjadi atau terciptanya sebuah sistem. Setelah itu sudah tidak ada terjadi apa-apa lagi. Namun buat orang percaya, manusia itu di alam semesta adalah alatnya Tuhan. Tadi sempat ngobrol sama Om, ya. Beliau fokus di pelayanan untuk building karakter anak-anak muda ya. Supaya anak-anak kayak saya dulu tuh jadi bertobat gitu ya Om ya. Bandel-bandel dulu. Anyway, orang kalau di dalam Tuhan, perbedaannya sama orang ateis itu adalah apa? Kita ini memiliki panggilan. Orang percaya itu, ketika dia sudah percaya dengan Tuhan, mereka itu akan menjadi alatnya Tuhan. Gak bisa Anda memilih, aku cuma mau percaya aja. Just living like ordinary people. Enggak ada. Umat Tuhan gak ada yang ordinary. Semua extraordinary. Believe me, I've been there. Yang membuat saya jadi lari dari Tuhan karena ya semua bilang, kamu pilihan Tuhan, kamu dipilih. Terus saya bilang, saya gak mau dipilih Tuhan, saya gak mau dipilih, saya mau jadi orang biasa. Itu yang membuat saya kabur dari Tuhan justru. But whether you like it or not, semua umat Tuhan itu terpilih. Semua, dengan peranan apapun. Saya kasih buktinya. Ibrani 11 ayat 8. Next slide. Ya. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saya ambil contoh Abraham. Kenapa? Karena seperti ini. Tindakan yang Abraham lakukan, semua tahu ya kisah Abraham, dia dipanggil Tuhan dari kota asalnya, betul? Namanya apa kota asalnya? Ur Kasdim, tanah Mesopotamia.
Dipanggil untuk menuju ke tanah Kanaan. Di situ Tuhan janjikan tanah Kanaan akan diberikan buat Abraham dan seluruh keturunannya. Seperti itu. Pertama, yang saya mau tanya, ketika ada satu orang berangkat pergi dengan rombongannya, zaman itu tuh nggak cuma Abraham sudah melakukan itu. Atau biasa dibilang dengan kata musafir. Pernah dengar ya? Musafir. Nah, pertanyaannya, apa yang membedakan Abraham dengan musafir biasa? Coba baca baik-baik di kitab Kejadian. Abraham itu belum tahu tanah Kanan di sebelah mana. Padahal ketika panggilan itu dia dapatkan, dia tuh udah di atas tanah Kanan sebenarnya. Baca baik-baik. Ayahnya Terah itu sudah bawa dia. Ya, Terah dengan ketiga anaknya, Haran, Abraham sama siapa? Nahor, sudah dibawa keluar. On the way, dalam perjalanan sampai di lokasi tersebut mereka menetap, Terah meninggal. Disitulah panggilan kepada Abraham baru terjadi. Jadi sebenarnya Abraham itu sudah tidak dipanggil di Ur Kasdim. Sudah keluar dari situ. Terah sudah bawa keluar. Ya. Ibrani 11 ayat 8 mencatat karena iman Abraham taat. Dan tadi saya bilang bahwa yang membedakan Abraham dengan musafir biasa itu apa? Abraham memiliki calling. Dia punya calling, punya panggilan. Musafir tidak punya panggilan, makanya dia selalu pergi, pergi, dan pergi. Abraham punya calling, walaupun tempat yang dia pergi adalah tempat yang dia tidak tahu. Itu yang membedakan. Dia tahu siapa yang manggil. Pertanyaannya, akankah Anda percaya jikalau Anda tidak mengenal yang memanggil Anda? Jujur-jujuran aja. Make it sense, coba. Anda baru kenal saya pertama nih ya. Cuma mungkin kurang relate lah. Karena ada jaminan Anda sudah kenal orang tua saya masalahnya. Sebutlah ketemu di jalan, lalu saya bilang, Tuhan menyuruh Anda ke arah sana. Ngapain? Tanah itu buat Anda semua tuh, yang satu komplek Hotel Ciputra. Mungkin nggak? Nggak mungkin percaya kan? Pertanyaannya kok Abraham bisa percaya? Kok Abraham bisa percaya? Ini yang saya mau highlight. Iman Abraham itu apa? Sekarang iman itu apa sih? Bukti dari segala sesuatu yang tidak. Iman yang Abraham miliki itu sama dengan relationship. Abraham itu sudah kenal Allah itu siapa. Loh, di mana? Ya memang, secara sejarah detail tidak tertulis di Alkitab. Namun kami para sarjana diajarkan juga untuk membaca literasi pendukung. Salah satunya kitab Tanak. Itu kitab-kitab pendukungnya orang Yahudi dalam konteks perjanjian lama. Zaman dulu banget ya, ini singkat saja ya, supaya kita paham betul mengenai kenapa saya bilang iman itu adalah relationship. Dulu ada seorang kuat dan itu tertulis di Alkitab namanya Nimrod. Pernah dengar? Dia salah satu penggagas yang bangun juga Menara Babel. Nimrod itu Alkitab pun mencatat gak ada yang bisa ngelawan dia. Sepowerful itu. Sepowerful itu. Singkat cerita Nimrod ini dari peramal-peramalnya dan termasuk dia mendapatkan mimpi. Mendapatkan mimpi bahwa akan ada satu bintang yang lahir dari keturunan Terah dan itu akan membunuh Nimrod. Namanya dari orang paling berkuasa sedunia dapat mimpi seperti itu pasti insecure, langsung takut. Sehingga singkat cerita dia panggil Terah, anakmu harus dikorbankan. Dan zaman dulu pengorbanan anak itu biasa. Untuk pemujaan dewa-dewa. Alasannya untuk pemujaan dewa-dewa supaya negerinya semakin diberkati. Terah nggak mau mengorbankan Abraham. Nggak mau. Akhirnya yang Terah kirim adalah budak. Yang dia bilang ini Abraham. Singkat cerita, yang dikorbankan berarti bukan Abraham. Jadi yang dikorbankan adalah budak. Abraham kemana? Dibawa kabur, diumpetin. Ke dia punya kakek buyut. Nama kakek buyutnya adalah Sem. Tahu Sem siapa? Anaknya? No. Sem mengenal Tuhan?
mengenal Tuhan. Di situ dia diajarin dan mengenal Tuhan. Saya pernah membuat sebuah perhitungannya di mana di akhir umurnya Sem dan di masa mudanya Abraham mereka masih ketemu. Masih ketemu. Jadi ini make sense. Ya kami para sarjana diajarkan seperti itu. Ada literasi pendukung tapi untuk memperkuat ini, bukan untuk menggagalkan ini. Karena sumber kebenarannya adalah kanonisasi Alkitab. Singkat cerita seperti itu. Jadi Abraham bicara tentang iman itu bukan percaya buta Bapak Ibu. Itu khotbah yang lain lagi. Tapi yang saya mau highlight adalah iman itu bicara hubungan, relationship. Dia tahu, dia mengenal. Di situ dia yakin dia mendapatkan calling. Ya. Yang membedakan Abraham dengan musafir lainnya adalah calling. Dia tahu suara Tuhannya, dia kenal Tuhannya, dan dia percaya kalau Tuhan yang memanggil dia pasti nggak macam-macam. Pasti dia akan aman. Ya. Abraham mendapatkan panggilan Tuhan. Ketika seseorang mendapatkan calling, apapun callingnya. Semua orang percaya pasti dapat calling, gak mungkin enggak. Ketika seseorang mendapatkan calling, dimanapun dia berada, apapun yang dia kerjakan, maka orang tersebut dapat melakukan apa saja untuk memenuhi calling tersebut, gak mungkin enggak. Pasti segala sesuatu yang dia lakukan, dia akan pusatkan dan dia tujukan sesuai dengan panggilan Tuhan itu apa. Walaupun panggilannya mungkin bicara panggilan ya, panggilan orang percaya, itu bukan cuma khotbah di mimbar, main musik di gereja, mengembalakan gereja, bukan cuma itu. Tuhan kita nggak sekecil itu untuk menyebarkan Injil. Tuhan kita nggak sekecil itu. Bahkan, sorry to say, aku harus bilang, karena lumayan saya banyak berhubungan dengan banyak-banyak anak-anak muda dan dewasa muda saat ini. To be honest, the world don't need Bible. Saya harus bilang, dunia ini nggak butuh Alkitab. Anda kasih Alkitab, Anda bisa dilaporin, dituntut. Kristenisasi lah, apalah. Benar gak? Ya kan? Jadi takut kan mau menginjil? Ayo. Emang konteks menginjil harus lewat bawa Alkitab ke pinggir jalan buka? Enggak. Tetapi yang dunia butuhkan Alkitab hidup. Alkitab hidup lewat mana? Hidup Anda. Orang Tuhan mintanya apa? Persembahan yang hidup. Tubuh, jiwa, aset Anda semuanya kasih buat Tuhan. Semuanya lakukan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang saya bilang, calling itu bisa apapun. Bukan dengan talenta main musik. Bukan cuma sekedar talenta bisa berkhotbah, mengajar, segala macam. Aset Anda bisa digunakan untuk memberkati. Aset Anda bisa digunakan untuk menjadi Alkitab hidup. Saya nggak punya aset. Your life, your attitude, etos kerjamu, your idealism dibangun di atas prinsip Bible, itu menjadi Alkitab hidup. Saya pernah menginjil seorang anak muda perempuan, dia dari Muslim. Memang sudah dipesenin, kok kita ketemu ngopi. Dia mau tanya-tanya tentang Tuhan Yesus. Aduh, saya mau udah nggak nanya itu mah. Dia udah nyiapin jawaban, dia mau debat intinya. Saking berpengalamannya. Oke, siap, yuk. Ya, saya juga persiapkan bahan-bahan saya, gitu. Dan benar, pas ketemu, itu seperti uji mekanik Al-Quran dan Alkitab, tau nggak? Iya, tapi ini hadisnya bilang ini. Tuhan Yesus bilang gini. Ini bilang gitu, itu bilang gini. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Saya padahal menginjil loh. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Pulang, saya bilang sama istri saya, gue nggak mau ketemu dia, gue bahas Alkitab. Nggak kena. Nggak kena. Sangat nggak kena. Orang Jawa Timur. Akhirnya next meeting saya bilang, tapi saya tahu, sebenarnya dari semua yang dia share, kelemahan dia satu. Dia tidak punya kasih. Dia tidak mengalami kasih dari lahir. Dari dalam kandungan dia sudah ditolak sama ibunya. Mau digugurkan, mengalami penolakan. Udah gitu dia dididik dalam didikan ibunya juga yang main klinik-klinik. Ya orang-orang Jawa Timur, kejawen. Dia sedang proses mencari kebenaran. Singkat cerita ketika saya layani,
Tidak, saya berusaha menahan bibir saya sharing, ini di sini ayatnya tertulis seperti ini. Enggak. Tapi saya dengarkan dia baik-baik. Saya cuma bilang, kami mengasihi kamu. Kenapa? Tuhan Yesus sudah mengasihi saya duluan. Itu terus saya doktrin. Jam 11 malam nangis-nangis minta dibaptis langsung. Saya nggak melakukan itu di mimbar. Saya melakukan itu di ruangan di studio tempat saya bekerja. Ketika Anda memiliki calling, apapun Anda akan gunakan, apapun yang Anda kerjakan, Anda akan manfaatkan untuk tujuan Tuhan. Amin. Dan itulah yang Abraham lakukan. Ini konteksnya pembenaran iman. Once you believe in Jesus, Anda dibenarkan. Itu yang ditulis di ayat 1, ayat 2. Ketika Anda sudah dibenarkan, Anda hidup di dalam damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan. Di situ Anda mendapatkan calling. Setidaknya ada 2 jenis tujuan. Ya. Next slide boleh? Ada 2 jenis tujuan yang Tuhan berikan sama orang percaya. Next slide lagi. Tujuan global. Ya, ini saya cantumkan ayatnya. Amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah dan ajarlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tujuan global. Semua orang Kristen harus mengenalkan Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat kehidupan Anda. Kalau bisa lewat apa? Perkataan, lisan, pengajaran, lakukan juga. Tujuan lokal, maksudnya tujuan lokal apa? Saya menggunakan ayat pencantuman talenta. Tuhan akan menggunakan talenta-talenta apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Betul. Setidaknya, nggak mungkin Anda nggak bisa berdoa. Benar nggak? Seenggak punya talentanya, Anda bisa berdoa. Pasti bisa berdoa. Dari doa Anda, hidup Anda jadikan rumah doa. Buat doain siapa? Banyak orang, list down. Siapa saja yang perlu didoakan? Pengembalaan di tempat ini. Para pelayan Tuhan. Para pelayan misionaris yang di luar gereja ini tapi mereka berjuang untuk mengenalkan Yesus Kristus. Semua orang-orang percaya di dalam marketplace. Ya, yang pertama, pembenaran iman. Dari pembenaran iman, Anda akan mendapatkan calling. Ketika calling itu ada, nah ini lanjut ke poin kedua. Anda mendapatkan damai sejahtera. Next slide. Ya. Poin yang kedua, Anda mendapatkan damai sejahtera. Nah, Rasul Paulus katakan melalui Roma 5 ini bahwa ketika seseorang sudah dibenarkan oleh iman, mendapatkan calling, maka dia akan hidup di dalam damai sejahtera Allah. Ayat 1 seperti itu bunyinya. Ya. Nah, di sini saya akan pakai cantumkan dari Filipi 4 ayat 7 sampai 9. Maksudnya damai sejahtera Allah itu apa? Ya, saya akan bacakan. Filipi 4 ayat 7 sampai 9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8 dan ayat 9 itu adalah impact-nya ketika Anda mengalami damai sejahtera Allah. Impact-nya itu apa? Ya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang baik. Itu yang Anda pikirkan. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Karena apa? Damai sejahtera Allah itu akan merasuk hati dan pikiran Anda. Dia yang akan mengontrol. Melalui damai sejahtera Allah ini, hati dan pikiran Anda dikendalikan. Semua yang kita telah pelajari, semua yang kita telah terima, apa yang telah kamu dengar, lakukanlah itu. Karena Anda akan hidup dalam kebenaran. Kan hati dan pikirannya dikuasai. Yang kuasai siapa? Ya pasti roh Tuhan ya. Karena kan mendapatkan damai sejahtera Allah. Artinya, damai sejahtera Allah dapat kita pahami bahwa apa? Dari damai sejahtera Allah ini membawa kita fokus. Fokus kepada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bukan kepada hal-hal yang mempengaruhi kita di luar. Saya kasih contoh. Ya.
Kan tadi kita ingat baik-baik aja sesuai ayat. Damai sejahtera Allah itu akan mempengaruhi hati dan pikiran. Kita ingat dulu. Berarti boleh nggak saya bilang kalau damai sejahtera Allah itu akan bekerja dari dalam apa dari luar? Ayo, dari dalam ya. Next slide. Saya kasih satu contoh. Ya, boleh slide yang gambar. Oke, ini kelihatan gambar apa? Telur. Telurnya kenapa? Retak. Pernah lihat telur retak? Pastilah. Bikin nasi goreng tiap hari, bikin indomie pakai telur ya kan? Saya kasih sebuah fakta. Kalau telurnya retak dari depan, dari luar, faktor luar, ada kehidupan enggak? Ada yang bilang enggak ada tadi? Betul. Kalau telurnya retak dari faktor eksternal, ada kehidupan enggak dari telur itu? Enggak ada. Jadinya dadar. Betul enggak? Jadinya apa? Ceplok. Kalau orang Jepang, mereka kenalnya apa? Onsen ya. Onsen itu setengah matang, betul nggak sih ya? Saya suka bikin sendiri. Ya ala-ala lah gitu. Lagi makan ramen-ramen di rumah gitu kan. Kalau retak dari depan, nggak ada kehidupan. Tapi saya mau tanya, kalau telur itu menetas dari dalam, ada kehidupan? Ada. Lahirlah anak ayam. Saya kira ada yang bilang bayi ayam. Nggak ada bayi ayam. Lahirlah anak ayam. Ini yang saya mau highlight. Allah, kuasa, dunamos itu akan bekerja dari dalam, bukan dari luar. Selama ini orang percaya suka kebalik. Aku akan bangkit. Tapi nunggu faktor pengaruh dari luar. Betul nggak? Minimal. Suami, aku akan bangkit. Tapi aku tunggu istriku jadi penolong dulu. Ayo. Enggak semua istri. Mereka sudah siap dulu menjadi penolong. Banyak yang mulainya jadi penodong dulu. Loh, istri saya dulu dia nggak percaya Tuhan Yesus. Islam Banten keras kuat. Mana tahu konsep istri adalah penolong. Enggak tahu. Yang dia tahu dalam ajaran Islam bahwa uang dipegang oleh istri supaya berkah. Ya kan? Jadilah penodong. Tapi ya dia percaya Tuhan dulu baru saya menikah. Cuman maksud saya semua punya background masing-masing. Kenapa harus nunggu orang lain dulu baru Anda mengalami dunamos? No. Semua daya ledak yang ada kehidupannya itu lahir dari dalam. Filipi 4 menegaskan itu. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, mempengaruhi hati dan pikiranmu. Hati dan pikiran Anda itu di luar apa di dalam? Dalam. Start from yourself. Tuhan itu sudah mendesain hidup kita agar Kristus bercahaya melalui hidup kita. Firman Tuhan katakan seperti itu. Supaya terang Kristus bercahaya dari dalam kehidupan kita. Kebangkitan yang kita akan alami bukan dari luar, dari dalam diri. Tuhan memproses diri kita dulu. Jangan tunggu yang dari luar dulu. Yes, Tuhan berikan tanda. Bicara tanda dari Tuhan dua arah. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Dari dalam maksudnya apa? Dari renungan firman Tuhan segala macam ya. Dari pemberitaan firman Tuhan. Atau Tuhan kasih tanda dari mimpi Anda atau segala macam. Tuhan juga memberikan tanda dari luar. Tapi kalau Tuhan belum memberikan tanda dari luar, bukan berarti Tuhan tidak memberikan tanda. Kalau Anda sedang merasa seperti itu, sedang struggle dalam hal itu, berarti kepekaan rohani kita sedang down. Karena apa? Tuhan itu membuat two-way communication. Komunikasi yang gak mungkin diinterrupt sama setan. Doa. Anda berdoa kepada Tuhan. Ini berarti proses penyampaian pesannya siapa ke siapa? Manusia ke Tuhan. Betul ya? Anda meminta. Dulu di radio ada motonya tuh AMKM. Anda meminta, kami memutar. Sonora kalau enggak salah. Ya kan? Kita meminta lewat doa. Kita memohon lewat doa. Kita laporan sama Tuhan lewat doa. Tuhan jawab dari mana? Ayo.
Tuhan jawab dari mana? Pastor, Tuhan gak jawab-jawab. Doaku udah 3,5 tahun, udah 10 tahun gak dijawab-jawab. Yakin? Ini jawaban Tuhan semua di sini. Jawaban Tuhan semua di sini. Pertanyaannya, Anda mau melihat jawaban Tuhan atau enggak? Yang butuh jawaban siapa? Manusia apa Tuhan? Kita. Kenapa Anda yang nentuin cara Tuhan jawab? Kurang egois apa kita? Loh, dasarnya dari mana? Tuhan jawab dari Alkitab. Lah, gimana ini kan perkataannya, firmannya. Setidaknya ini yang paling legit, yang paling Anda bisa percaya ini perkataan Tuhan. Yang sudah ribuan tahun diserang tapi tidak terkoreksi. Terus Anda lebih percaya perkataan di luar ini? Anda lebih percaya perkataan pendeta? Anda mengkultuskan pendeta. Kata siapa pendeta selalu benar? Kata siapa pendeta gak punya motif? Ini direct langsung. Anda berdoa Tuhan jawab lewat sini. Makanya persekutuan Anda itu harus kuat. Di situ Roh Kudus yang akan tuntun. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Bicara roh kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran. Kasarnya Roh Kudus, Tuhan akan menjawab dari mana? Baca. Jangan cuma berani menyampaikan doa tapi nggak berani minta jawabannya, tapi nggak berani membaca jawabannya, tetapi enggan mencari jawabannya. Ada di sini semua. Ada di sini semua. Seringkali yang membuat kita lemah itu dan jatuh adalah apa? Fokus kita bergeser, terpengaruhi. Fokus kita menjadi terhadap masalah-masalah yang kita alami. Wah berat pastor, ya benar. Saya juga punya prinsip seperti itu. Saya mengakui adanya kesulitan. Normal. Kita manusia, terbatas. Jadi kalau ada kesulitan, ternyata kita manusia normal. Superhero aja mengalami kesulitan. Ya, kalau mau nonton film-film. Kita terfokus sama masalah yang kita alami. Bukan kepada apa yang Tuhan telah janjikan. Tuhan telah menjanjikan tadi apa? Damai sejahtera Allah. Anda akan hidup dalam situ. Di mana damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiran. Hati dan pikiran kebalik, maaf. Ya, kenapa? Karena damai sejahtera Allah berfungsi untuk memisahkan. Dengar baik-baik. Damai sejahtera Allah itu berfungsi memisahkan kita dari fokus duniawi. Next slide boleh? Contohnya siapa? Para rasul. Ingat ayatnya berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu apa? Kuasa dunamos itu dari apa? Roh Kudus. Di situ mereka mendapatkan damai sejahtera Allah. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ketika mereka mengalami damai sejahtera Allah, seakan diri mereka ini di-attach dari dunia. Mereka menjadi orang-orang yang gak pernah insecure, gak pernah mengejar kegelimangan duniawi. Bahkan mereka rela memberikan nyawanya jadi martir. Karena mereka tahu, aku sudah tahu tujuanku. Aku gak pusing lagi hidup di bumi. Gak apa-apa aku mati asal karena Kristus. Sampai di level itu. Sampai di level itu. Karena apa? Mereka mengalami damai sejahtera Allah. Sudah 2 kunci saya bagikan. Yang pertama apa? Pembenaran iman. Anda dibenarkan dulu dalam iman supaya hidupnya ini di dalam payung Tuhan Yesus Kristus. Di situ Anda mendapatkan calling, lalu Anda akan di-maintain dengan damai sejahtera Allah. Kita masuk ke poin yang terakhir. Setelah ada damai sejahtera Allah, ada pembenaran iman. Pertanyaannya, apakah visi misi yang Allah berikan sudah tercapai? Belum. Belum. Anda harus punya yang ketiga, namanya ketekunan. Rasul Paulus juga tekankan hal tersebut. Diperlukan ketekunan untuk mencapai itu semua. Karena yang namanya menjalani visi misi Tuhan, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa mungkin puluhan tahun. Mungkin seumur hidup Anda. Pasti diperlukan ketekunan. Efesus 1 ayat 17-19. Ya, saya bacakan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan roh hikmat dan wahyu.
untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Jadi roh hikmat dan wahyu itu supaya kita punya mata hati terang, ya. Jadi yang lagi gelap-gelap mata hatinya, ini akan diterangin kalau Anda punya roh hikmat dan wahyu, ya. Supaya apa? Kalau mata hatinya terang, fungsinya apa? Anda melihat dan mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, ya. Nah, konteksnya ketekunan ini apa? Saya berangkat dari hal skill, misalkan, ya. Profesi saya kan jasa, itu yang paling bisa saya bagikan. Ketika saya dulu main drum, walaupun saya main semua alat musik, tapi mainly saya main drum, spesialisasi saya. Eh, Dulu saya pernah diajarkan sama seorang guru yang sangat galak, tegas, disiplin. Ya, suatu hari saya diberikan sebuah jenis latihan yang sangat membosankan. Eh, Kira-kira saya pinjam ya stick drumnya ya. Jenis latihannya itu, saya punya 2 tangan dan 2 kaki, jadi exercise ini very simple. Saya hanya perlu melakukan simple stroke. Pukul aja seperti itu dalam tempo yang relatif lambat. Lebih lambat actually. Segitu. 1 tangan 1 menit. Jadi setelah 1 menit ganti ke tangan kiri. Setelah tangan kanan dan kiri selesai ke kaki kanan dan kaki kiri. Begitu. Selama 1 jam. Lama loh. Bagel banget. Kenapa? Syaratnya satu, durability. Kalau sampai miss berhenti, timelinenya reset, jadi ulang. Padahal dulu saya minta sama guru saya untuk aku mau bisa bisa main cepet lah, langsung piawai. Justru sama guru saya diajarin untuk ya udah kamu latihan itu, disiplin. Kamu masukkan latihan itu dalam 1 jam latihan per day kamu. Per hari saya latihan 4 sampai 6 jam dulu, ya. Dan 1 jam saya harus spend untuk latihan kayak gitu doang. Bukan dikasih exercise untuk latihan speed. Namanya latihan endurance untuk memelihara durability segala macam. Saya nggak paham. Yang namanya ketekunan itu pasti dimulai dengan ketidakpahaman. Kalau Anda sudah langsung paham, udah pasti langsung pada tekun semua, benar nggak? Iya kan? Udah tahu udah bakal dapetnya gimana. Yang namanya ketekunan itu pasti dimulai dengan ketidakpahaman Bapak Ibu. Kenapa? Alkitab katakan ketekunan melahirkan tahan uji. Bicara tahan uji, ini ada nilai yang namanya waktu. Sampai Anda paham. Setelah saya disiplin latihan tersebut selama 1 bulan, tiba-tiba saya tes. Saya bisa latihan bermain speed tanpa latihan speed. Kenapa? Ternyata dari latihan tersebut membentuk saya punya muscle memory. Membentuk saya punya kekuatan otot dan fulcrumnya jari semua segala macam. Tanpa saya dikasih latihan speed. Ketika saya mulai sebagai murid saya nggak paham. Tetapi guru saya paham karena dia sudah mengalaminya. Dia sudah melaluinya. Itu latihan yang dia sudah dikasih juga dari guru dia yang sebelumnya. Dan terbukti works. Itu yang saya mau highlight. Di mana yang membuat orang Kristen akhirnya sering keluar dari rencana Tuhan. Karena mereka nggak kuat dalam bertekun. Emang yang namanya tekun tuh nggak enak. Karena isinya ujian terus. Ketekunan melahirkan tahan uji. Berarti yang dilakukan terus apa? Ujian sampai hasilnya tahan uji. Ya kan? Tahan uji baru menimbulkan pengharapan. Ketekunan tuh gak enak. Saya harus bilang gak enak. Sangat gak enak. Ibu saya 20 tahun sakit, dia tekun melayani Tuhan. Tekun, tanda kutip, menikmati sakitnya. Enak, gak enak, 5 cancer. Sampai 2 cancer yang jenisnya tidak ada obatnya. Tapi hasil ketekunan dia, buahnya banyak. 5 buku ditulis, pelayanan sampai ke semua benua, dan melahirkan leaders-leaders. Legasinya luar biasa.
Ketekunan itu nggak enak. Sangat nggak enak. Oleh karena itu, kita butuh yang Filipi bilang nih, roh hikmat dan wahyu. Supaya kalau lagi kita nggak kuat, kita bisa memahami. Dari pemahaman itu, outcome-nya adalah kita jadi sabar. Kita jadi mau melalui hari demi hari. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mentalitas kita harus terbentuk. Mentalitas tahan uji. Kita harus mengucapkan kalimat never quit. Never quit. Kalau Tuhan sudah memanggil, sabar. Abraham harus bersabar berapa lama untuk mendapatkan realisasi Ishak? Ayo. Harus bersabar berapa lama? Lama. Bahkan di situasi yang tidak mungkin. Seorang pendaki gunung itu nggak akan pernah melihat pemandangan kalau dia nggak selesaikan pendakiannya. Kalau dia menyerah di tengah jalan, nggak akan dia ngelihat. Dia cuma lihat di Instagram nanti. Ketika Anda keluar dari proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi, Anda sedang tidak maju. Anda cuma mundur. Atau belok kiri atau belok kanan. Yang at the end of the day, kalau Tuhan udah berkehendak, diputar lagi. Daripada buang waktu, mendingan kita stay dan bertekun. Nikmati proses Tuhan. Nikmati struggle-nya. Gak enak? Enggak. Kata siapa? Enak. Itu yang Tuhan Yesus janjikan. Pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. Karena kuk itu enak. Tahu kuk ya? Kuk itu yang kalau apa? Buat kerbau apa ya? Sapi. Kuk itu biasa ada satu atau dua. Orang yang pernah gede di kampung pasti tahu. Biasa buat satu sapi atau dua? Dua. Betul. Jadi kuk ini dipasang, kuk kayu, dipasang dua sapi. Yang ngendaliin sapi atau petani? Petani. Ya, duduk di belakang dia sambil mengendalikan ya. Petani bilang belok kiri, betul nggak? Sapinya belok kiri. Anggaplah ini ada dua sapi nih. Kalau pas saya lagi mau belok kiri, tetapi petani bilang belok kanan, terjadi tarik menarik antar leher, antar sapi nggak? Terjadi. Sakit nggak? Berarti yang bikin sakit sapinya atau petaninya. Kalau Anda sedang merasa sakit, nggak terima, jangan salahin Tuhan dulu. Anda yang lagi nyekek, bikin kuknya jadi mencekek Anda. Padahal kalau Anda ikutin arah kuk itu nggak pernah kecekek. Tekun. Tetap tekun. Tanpa ketekunan, visi misi Allah ini nggak akan terrealisasi dalam hidup Anda. Ya, Anda dilengkapi dengan pembenaran iman, damai sejahtera, dan ketekunan. 3 kunci ini yang Rasul Paulus bagikan. At the end of the day, Anda pasti akan bilang, I can do it. Sebagai penutup, next slide. Terus, nah, sayang sekali kecil, tapi kelihatan gambar pertama apa? Mobil, ya. Ini saya taruh mobil favorit saya, Langkah Iman. Lagi butuh mobil 7 seat, anak-anak udah gede kan, nggak muat. Ini mobil SUV lah, 7 seater. Sebelah mobil kelihatan gambar apa? Apa? Fuel, ya. Tadinya saya mau kasih gambar bensin, cuman kan kalau gambar bensin kelihatan kayak genangan air gitu kan, dikira comberan. Jadi saya taruhnya apa, gas pump ya. Fuel, bensin, gagang bensin, maksudnya adalah bensin. Ada mobil, ada bensin, betul? Udah jalan belum mobil? Belum. Butuh gambar ketiga, ada Lisa Blackpink lagi nyetir. Lah iya benar Lisa Blackpink, karena kecil jadi kelihatan kayak siapa? Ada driver intinya. Anda lupain semua yang saya ngomongin tadi nggak apa-apa. Ingat premisnya aja. Ketika Anda mendapatkan pembenaran iman, Anda dikasih kendaraan sama Tuhan. Tetapi kendaraan ini tidak akan jalan kalau nggak punya bensin, betul?
Bensinnya adalah damai sejahtera Allah. Kendaraannya adalah apa? Anda dibenarkan dalam iman Kristus. Mendapatkan calling, itu kendaraan Anda. Calling itu kendaraan Anda. Yang di dalamnya isinya talenta-talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Ini akan berjalan kalau ada bensinnya. Bensinnya itu adalah damai sejahtera Allah. Namun, ada kendaraan, ada bensin, ini nggak akan jalan kalau tidak ada driver. Driver itu adalah apa? Ketekunan. Udah komplit Tuhan kasih semua. Pembenaran iman sebagai kendaraan, damai sejahtera Allah sebagai bensin, dan ketekunan Anda, which is itu perannya kita, bukan perannya Tuhan, perannya kita. Kita yang harus bertekun. 3 hal ini berintegrasi. Mobil ini akan jalan. Fungsi mobil itu apa? Fungsi kendaraan vehicle itu apa? Fungsi utama. Memindahkan objek dari titik A ke titik B. Kalau ada mobil, walaupun bensinnya diisi, ada drivernya, tetapi tidak bisa memindahkan dari titik A ke titik B, alias mogok, ya Om ya, dipakai nggak tuh mobil? Enggak. Percuma Anda mendapatkan pembenaran iman kalau mogok mobil. Karena fungsi utama Anda dibenarkan karena iman. Anda harus berhasil memindahkan objek dari titik A ke titik B. Maksud konsep filosofi memindahkannya apa? Terang Kristus bercahaya. Saya tutup dengan satu ayat. Ya, Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya menggunakan filosofi garam dan terang. Ini seringkali digunakan untuk orang-orang Kristen. Ya, dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Anda akan menjadi terang Kristus. Anda akan menjadi terang Kristus. Terang Kristus akan bercahaya atas Anda. Tapi ingat, sebelum Anda menjadi terang, menurut Matius, Anda jadi apa? Garam atau terang dulu? Garam dulu, ya. Semua pasti pernah makan garam. Betul? Kalau makanan pakai garam, enak atau enggak? Porsi yang pas, enak dong ya. Sebutlah kita makan, biasa hari Minggu itu hari bakmi. Sama ya, di sini juga ya. Wah, kalau di Kelapa Gading mah, langsung. Bakmi babi yang mana nih? Si Acong lah, si Lili lah, wah, kan namanya gitu semua kan. Saya mau tanya, bakminya pakai garam nggak? Pakai. Tambah minyak babinya kan enak. Garamnya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kalau garamnya kelihatan mau makan nggak? Takut kan? Wah kasinan nih. Intinya konsep garam adalah apa? Anda jadi berkat tanpa ketahuan. Anda dinikmati orang banyak tanpa Anda diakui. Tapi ingat loh, jadi garam tuh nggak enak. Ketika dia udah nggak asin, cuma dibuang diinjak, apa beda sama pasir? Nggak ada guna. Tingkat kepadatannya pun nggak bisa kayak pasir. Nggak bisa digunakan juga untuk membuat bangunan. Betul-betul tidak ada guna. Jadi Anda diproses dulu sama Tuhan jadi garam. Jadi berkat, hidup Anda menjadi berkat buat orang banyak tanpa ketahuan. Sampai suatu hari nanti, Anda akan menjadi terang. Seperti kota di atas bukit. Nggak usah Anda pamer-pamer. Anda sudah kelihatan dari jauh. Tuhan sudah angkat Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, hamba sudah selesai berbicara. Hamba mengucap syukur untuk anugerah yang telah Kau berikan buat kami semua di tempat ini. Kami dapat belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman-Mu, mengenai apa isi hati-Mu dan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, Tuhan. Walaupun kami mengalami struggles yang luar biasa, apapun masalah finansial, masalah pekerjaan, kesehatan, masalah rumah tangga apapun itu Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar bahwa we can do it. Kami dapat melakukan segala sesuatu di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kami pembenaran iman yang membuat kami yakin akan panggilan kami. Dan Kau juga telah memberikan kami damai sejahtera yang akan menyertai hati dan pikiran kami Tuhan. Dan kami akan melakukan ketekunan kami.
Karena Engkau telah memberikan roh hikmat dan pewahyuan dalam hidup kami. Biarlah hamba terbatas, tapi kuasa-Mu tidak terbatas. Roh-Mu tidak terbatas. Biarlah melalui kebenaran firman ini dapat menjadi benih yang tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu saja dipermuliakan, dan melalui kehidupan kami terang-Mu dapat bernyala, bercahaya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pengembalaan di tempat ini, para pelayan yang ada, seluruh aktivis majelis. Kau berkati kehidupan mereka semua dan para jemaat-Mu Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan kekuatan yang hanya daripada roh-Mu saja, cinta kasih dan kasih karunia-Mu menyertai kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman yang luar biasa, yang merasa diberkati boleh angkat tangan. Luar biasa. Saya setuju sekali dengan 3 kunci itu, Bro Sinyo. Pembenaran iman, damai sejahtera, ketekunan. Tidak bisa dipungkiri orang Kristen justru lemahnya di kunci yang ketiga, ketekunan. Makanya banyak, karena dia tidak kuat menjalani ketekunan, banyak yang gak kuat, lemah iman, gak ke gereja, kadang sampai yang paling ekstrim sampai pindah agama karena gak kuat. Ya, setuju sekali kita harus memiliki 3 kunci yang harus dipunyai semuanya seumur hidup kita. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang luar biasa, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih untuk Bro Sinyo, ya semoga apa yang difirmankan hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ada 2 informasi yang mau disampaikan. Yang pertama adalah minggu depan adalah minggu pertama di bulan Desember, tanggal 3 kita akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Persiapkan hati dan pikiran supaya firman Tuhan, berkat perjamuan kudus boleh menjadi berkat bagi kita semua. Yang kedua, tanggal 17 minggu ketiga kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal sekaligus ulang tahun gereja. Jam 5 sore ya Ibu Gembala. Jam 4 sore. Ya, jadi kita ibadahnya hari Minggu tapi jam 4 sore. Ya, jadi minggu depan masih pagi seperti biasa, minggu kedua dan minggu ketiga 17 ibadah dan perayaan Natal dan ulang tahun gereja jam 4 sore. Persiapkan semua, ajak teman-teman juga supaya boleh menikmati sukacita Natal. Kita siapkan untuk sembahan Tuhan, biarlah sembahan Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi kerajaan Tuhan. Yang bertugas boleh maju ke depan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa yang boleh menjadikan rema dalam setiap kehidupan kita Tuhan. Biarlah kita boleh memiliki 3 kunci yang selalu kita pegang terus selama hidup kita, yaitu pembenaran iman, damai sejahtera, dan terakhir adalah ketekunan yang terus menerus kita harus jalani sampai Tuhan datang. Karena kita tahu dengan ketekunan kita akan memberikan sesuatu yang indah dalam setiap kehidupan kita, dan kita tahu apa yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yodial Luntungan, biarlah Kau sendiri yang campur tangan dalam setiap pelayanan Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan, baik itu pelayanan, pekerjaan Tuhan, semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Keluarganya Tuhan juga berkati, biarlah semuanya boleh memuliakan nama Tuhan, sehingga kerajaan Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kini kita akan memberikan apa yang terbaik yang boleh kita miliki, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada
yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, untuk dalam doa. Kami undang Pak Kris untuk dalam doa. Cucunya pasti tidak akan minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas ibadah yang sudah kami lakukan bersama-sama. Kami diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Engkau mengingatkan kami akan panggilan. Setiap kami dibenarkan untuk melakukan panggilan Tuhan. Dan biarlah Engkau terus memperlengkapi dengan damai sejahtera-Mu yang akan memberikan kekuatan pada saat kami harus bertekun untuk melakukannya. Bapa, biarlah Engkau yang terus dipermuliakan. Hidup kami adalah hidup di mana Allah memiliki kehendak yang harus kami lakukan. Bapa di surga, Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor Sinyo atau Yadiel, yaitu orang yang dikenal oleh Allah. Biarlah kami adalah orang-orang, semua adalah orang percaya yang dikenal oleh Allah. Engkau memberkati beliau di dalam pelayanannya, burdennya untuk para anak muda dan seluruh keluarganya. Tuhan memberkati setiap langkah-langkah yang dia lakukan. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami mengingat supaya Engkau terus menyertai kehidupan kami, para umat-Mu di tempat ini, dan juga untuk anak-anak Tuhan. Kami memasuki tahun-tahun politik yang semakin lama juga semakin bisa membuat kami keluar dari ketekunan kami. Oleh karena banyak perkara yang akan terjadi. Kiranya Engkau terus menuntun kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu menuntun kami. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau juga menuntun bangsa dan negara ini. Kau hindarkan dari angkara murka. Dan biarlah Engkau yang memilih pemimpin, karena Engkaulah yang menaikkan dan menurunkan pemimpin atau raja. Engkau yang tahu, dan biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kalau kami berfellowship, kami boleh menikmati persekutuan di tempat ini. Kau memberkati setiap tangan yang sudah terulur untuk berkat itu. Dan ketika kami kembali, biarlah Tuhan menuntun setiap kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam ibadah-Mu, kembalilah pada kehidupan-Mu untuk menjadi garam dan terang dengan membawa kasih karunia yang diberikan oleh Allah Bapa dalam Yesus Kristus, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus yang berbeda dengan dunia, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus menuntun kita dengan hikmat-Nya, membawa kita dimanapun kita berada sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.